Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan larangan terhadap semua kapal milik dan berbendera Israel, serta kapal yang menuju Israel untuk mengakses pelabuhan Malaysia. Langkah ini guna memberikan tekanan agar Israel menghentikan serangan ke Gaza. Keputusan tersebut yang berlaku segera diumumkan oleh Anwar Ibrahim pada Rabu, 20 Desember 2023. Larangan tersebut merupakan respons langsung terhadap pelanggaran prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum internasional yang dilakukan Israel dalam kampanye genosida yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pernyataan resmi tersebut menegaskan, sanksi ini merupakan respons terhadap tindakan Israel yang mengabaikan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan melanggar hukum internasional melalui pembantaian yang berkelanjutan dan kekejaman yang terus-menerus terhadap rakyat Palestina, ujar Anwar dilansir Bernama. Anwar yang merangkap sebagai Menteri Keuangan juga mengumumkan bahwa pemerintah akan memblokade dan melarang perusahaan perkapalan asal Israel, ZIM, dari berlabuh di semua pelabuhan di Malaysia. Malaysia sempat memberikan izin kepada kapal-kapal perusahaan itu untuk berlabuh di Malaysia pada tahun 2002. Kemudian pada tahun 2005, Kabinet memberikan izin kepada kapal-kapal itu untuk bersandar di Malaysia. Pemerintah saat itu memutuskan untuk membatalkan keputusan Kabinet terdahulu itu, ujar Anwar Ibrahim. Sebagai negara mayoritas Muslim, Malaysia secara konsisten mengadvokasi hak-hak dan perjuangan Palestina. Selain itu, negara tetangga seperti Indonesia, Brunei, Bangladesh, Maladewa, Pakistan, dan Malaysia tidak mengakui Israel. Paspor Malaysia khususnya memuat tulisan berlaku untuk semua negara kecuali Israel, yang menekankan pendirian negara tersebut mengenai masalah ini. Adangan di Yaman. Sementara kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah mulai mengadang rudal yang ditembakkan oleh pasukan Houthi di Yaman selama beberapa minggu terakhir, termasuk insiden pada hari Sabtu ketika sebuah kapal perusak Amerika Serikat menembak jatuh lebih dari selusin drone. Konfrontasi Amerika Serikat terhadap Houthi yang mengatakan mereka menargetkan kapal-kapal komersial yang menuju Israel setelah invasi mereka ke Gaza dapat meningkat setelah Menteri Pertahanan Lloyd Austin pada hari Senin mengumumkan operasi baru yang dipimpin Amerika Serikat yang berfokus pada melindungi kapal-kapal dagang yang beroperasi di Laut Merah dan Teluk Aden. Angkatan Laut Amerika Serikat belum mengatakan sistem senjata apa yang digunakan kapalnya untuk melawan serangan Houthi. Namun para ahli mengatakan, kapal perusak Amerika Serikat memiliki serangkaian sistem senjata yang digunakan. Ini termasuk rudal permukaan ke udara, bahan peledak dari senjata utama, kapal perusak berukuran 5 inch, dan sistem senjata jarak dekat, kata para ahli. Mereka juga mengatakan, kapal-kapal Amerika Serikat memiliki kemampuan peperangan elektronik yang dapat memutuskan hubungan antara drone dan pengendali di darat. Media Amerika Serikat Politico mengutip para pejabat Pentagon yang mengatakan bahwa biaya penembakan drone dan rudal Houthi semakin menjadi sumber kekhawatiran. Penembakan itu menggunakan rudal yang menelan biaya $2 juta Amerika Serikat untuk mencegat drone seharga $2.000 Amerika Serikat. Menurut Politico, beberapa ahli mengindikasi bahwa Amerika Serikat harus mempertimbangkan opsi pertahanan udara yang lebih murah. Politico melaporkan, mengutip seorang pejabat Pentagon bahwa kapal Angkatan Laut Amerika Serikat telah menembak jatuh 38 drone dan rudal di Laut Merah selama 2 bulan terakhir. Pasukan Houthi yang mendukung Iran mengatakan setiap kapal yang menuju ke Israel adalah target yang sah karena mereka memberikan tekanan pada Israel untuk menghentikan serangannya di Gaza. Mereka telah melancarkan beberapa serangan drone dan rudal terhadap kapal komersial dan bahkan mencoba mendaratkan pasukan komando dengan helikopter di satu kapal untuk menyitanya. Perusahaan pelayaran peti kemas terbesar di dunia telah menghentikan sementara transit melalui salah satu jalur utama perdagangan dunia itu. MSC, Maersk, CMA CGM, dan Hapag-Lloyd semuanya mengatakan dalam beberapa hari terakhir bahwa mereka akan menghindari terusan Suez karena alasan keamanan.
Raksasa minyak BP mengikuti langkah tersebut, mendorong harga minyak dan gas melonjak pada hari Senin. Ini adalah salah satu arteri terpenting di dunia dalam hal pelayaran maritim, kata mantan Direktur CIA David Petraeus kepada CNN This Morning. Ia menambahkan bahwa waktu dan biaya untuk memindahkan barang ke seluruh Afrika akan sangat besar. Hal ini sebenarnya akan berdampak nyata pada perekonomian global. Sementara, pihak Israel menyatakan bahwa sejak 2 pekan belakangan tidak ada lagi kapal-kapal kargo yang bersandar di pelabuhan-pelabuhan mereka. Kondisi ini diprediksi akan terus berlanjut selama agresi ke Gaza dan terus berlangsung dan bakal memberikan pukulan telak pada perekonomian Israel. Juru bicara Ansarullah Houthi Muhammad Abdel Salam mengatakan kepada Al Jazeera bahwa operasi di Laut Merah akan terus berlanjut sampai agresi Israel berhenti dan pengepungan terhadap Gaza dicabut. Abdul Salam menambahkan bahwa posisi Yaman adalah untuk mendukung saudara-saudara kami yang tertindas di Gaza, dan ini adalah tugas terkecil yang dapat kita tawarkan kepada Palestina. Dalam konteks yang sama, Panglima Angkatan Laut Garda Revolusi Iran mengumumkan bahwa unit pelaut sukarelawan akan diperkuat dengan lebih banyak personil untuk melaksanakan operasi di Teluk Arab dengan kapal yang dipersenjatai rudal. Biaya melonjak. Biaya pengiriman kargo melalui Laut Merah telah meningkat hingga puluhan ribu dolar dalam beberapa hari terakhir. Menurut salah satu sumber, adanya penambahan biaya ini menambah tekanan pada rantai pasokan negara tersebut di tengah perang di Gaza. Padahal selama ini perekonomian di Israel sangat bergantung pada perdagangan lewat jalur laut. Dikutip dari Reuters, pada Oktober lalu, Israel menyatakan akan memberikan kompensasi kepada kapal-kapal yang rusak akibat perang melawan pejuang Hamas. Namun Israel belum memastikan apakah pihaknya akan menanggung biaya pengiriman tambahan. Kelompok Houthi di Yaman yang juga didukung Iran telah mengintensifkan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah untuk menunjukkan dukungan kepada pejuang Hamas. Akibatnya, beberapa perusahaan pelayaran merespons dengan mengubah rute pelayaran ke Tanjung Harapan di Afrika Selatan atau menangguhkan pelayaran melalui Laut Merah. Houthi telah memperluas sasaran target mereka. Mereka yang berafiliasi dengan Israel dicirikan dari bendera, kepemilikan, operator dan manajemen hingga perjalanan kapal menuju Israel, kata perusahaan keamanan maritim Inggris Embraer dalam sebuah catatan Senin kemarin dikutip Reuters Rabu 20 Desember 2023. Embraer menambahkan, kelompok Houthi dan pendukungnya dari Iran secara keliru menargetkan kapal-kapal yang sebenarnya tak berhubungan dengan Israel. Akibatnya, tarif angkutan laut ke Israel dari berbagai pelabuhan melambung tinggi harganya. Platform pengangkutan global Freightos mengungkapkan, tarif angkutan laut ke Israel dari berbagai pelabuhan Cina naik menjadi lebih dari $2.300 Amerika Serikat atau setara 36,64 juta rupiah untuk kontainer berukuran 40 kaki pada 12 Desember lalu. Sebelumnya, tarif pada akhir November adalah sekitar $1.975 Amerika Serikat atau sekitar 30,61 juta rupiah. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.